Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu melindungi dan memberi kita rahmat. Pada kesempatan ini, izinkan kami menjelaskan keteladanan Nabi Muhammad SAW, sosok yang senantiasa ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah contoh keteladanan orang yang ridho dengan hidupnya, baik ketika senang ataupun susah, ketika sulit dan mudah, ketika sempit ataupun lapang. Beliau selalu menerima ketentuan Allah, qada dan qadar Allah, dengan lapang dada, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang senang. Pahitnya hidup sebagai yatim, hidup dalam kefakiran, mengalami banyak siksaan, Allah selalu membantu beliau. Karena dalam hadis Ibnu Majah, ketika beliau ditimpa musibah pun beliau tetap bersyukur kepada Allah, menerima dengan membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Sahabatku yang dirahmati Allah, beliau didustakan, diperangi, dicela, disakiti, diusir dan dituduh gila, bahkan dituduh sebagai tukang sihir. Beliau tetap selalu ridho. Para sahabat beliau di depan mata beliau disakiti. Pamannya Abu Talib meninggal ketika beliau masih membutuhkan beliau. Abu Talib kehilangan istrinya yang sangat dicintainya, yang rela berkorban untuk agamanya. Pamannya Hamzah terbunuh dalam perang. Kaumnya mengusirnya dari Mekah. Nabi ditimpa kefakiran, bahkan berbulan-bulan tidak ada yang akan dimakan. Beliau tetap ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perang beliau pernah menoleh ke belakang, jumlah pasukan beliau sangat sedikit. Tapi dilihat ke depan pasukan orang kafir sangatlah banyak. Tapi dengan keridhaan menerima ketentuan Allah, Allah pun beri pertolongan kepada beliau. Sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah suatu kali sakit keras. Datanglah sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, engkau sakit keras?" "Betul, saya panas sekali, badan saya demam 2 kali. Orang-orang seperti kalian." "Berarti engkau mendapat balasan yang lebih tinggi ya Rasulullah." "Betul," kata Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menjatuhkan dosa-dosanya bagaikan pohon yang menjatuhkan daunnya." Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW memiliki seorang anak laki-laki, Ibrahim, dan 3 putrinya. Dalam waktu yang berdekatan, 3 putri dan 1 anak laki-lakinya meninggal di waktu masih kecil. Tapi beliau selalu mengatakan, "Sesungguhnya mataku menangis dan hatiku bersedih. Namun tidaklah kami mengucapkan kecuali ucapan yang diridhoi oleh Rabb kami. Sungguh berpisah denganmu, wahai anakku, sangat membuat kami bersedih." Hadis muttafaqun alaih. Sahabatku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sering sekali mengingatkan kepada kita agar selalu ridho menerima ketentuan Allah, menerima ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, beliau bersabda, "Ridholah terhadap pembagian Allah kepadamu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling merasa kecukupan." Di hadis lain Nabi juga pernah bersabda, "Siapa yang mencari ridho Allah, meskipun dibenci oleh manusia, niscaya Allah akan menjadikan berkecukupan dan tidak membutuhkan perbekalan manusia. Siapa yang mencari ridho manusia, meskipun dibenci oleh Allah, niscaya Allah akan menyerahkannya kepada manusia itu." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku yang dirahmati Allah, bukanlah banyaknya harta, namun kekayaan sejati adalah jiwa yang merasa berkecukupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita, mengajarkan agar berdoa untuk selalu ridho dengan ketentuan Allah. "Allahumma inni a'udzu bi ridhoka min suhtika." Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu. As'aluka ridho ba'dal qada.
Aku mohon keridhaan sesudah takdir ketetapanmu ya Allah. Waqdir li khaira haitsu kana. Takdirkanlah kebaikan ketika itu, sumaratini, ridailah aku ya Allah dengan kebaikan itu. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah contoh-contoh ridhonya Nabi Muhammad SAW menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita ingat bahwa keridhaan itu tidaklah muncul serta-merta. Ada landasan-landasan yang kuat yang membuat seseorang bisa ridho menerima ketentuan dari Allah. Orang yang ridho harus diawali dengan bekerja, berusaha, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan tawakal, kemudian ketika sesuatu sudah menimpa kita, maka kita terima ketentuan Allah dengan ridha. Berarti keridhaan itu diawali, didasari oleh tawakal kepada Allah. Hanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah yang bisa hidupnya ridha. Sementara tawakal itu adalah penyerahan diri kepada Allah, juga didasari kepada tauhid. Keyakinan bahwa Allah Tuhan yang maha mengatur, menciptakan alam semesta ini, mengatur kehidupan. Tidak ada seseorang pun yang bisa mencipta dan mengatur alam semesta ini. Itulah tauhid, yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan meyakini bahwa Tuhan dengan segala macam namanya dan segala macam sifatnya mengatur alam semesta ini dengan sempurna. Kita manusia adalah tidak memiliki apa-apa. Itulah pandangan tauhid yang bisa menggerakkan hati kita untuk selalu berusaha dan berserah diri kepada Allah. Dan akhirnya ketika Allah memutuskan sesuatu kepada kita, maka kita pun ridho dengan ketentuan. Dengan keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan Allah adalah baik dalam pandangan Allah untuk kita. Sementara semua keinginan kita yang tidak diterima oleh Allah, yang tidak dikabulkan oleh Allah, belumlah tentu baik untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.